Jadi pada pagi hari ini kita membahas mengenai laporan bisnis. Ini adalah pertemuan ke-14 dan di 15 ini saya review kembali karena kemarin saya belum sempat, hanya saya kasihkan PPT-nya aja dan narasinya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan laporan bisnis itu, Mbak Mas? Laporan bisnis adalah satu bentuk laporan di mana dia menyampaikan informasi itu baik secara tertulis ya ataupun secara lisan ataupun secara verbal dari seseorang ya atau dari pejabat kepada orang lain dalam suatu sistem administrasi ya, misalkan di suatu perusahaan. Jadi suatu bentuk penyampaian informasi ya baik secara lisan dengan kata-kata atau dengan tulisan maupun dengan visual ya, dengan misalkan dengan tampilan secara visual, apakah itu menggunakan PPT, PowerPoint ya, atau yang lainnya kepada seseorang dengan orang lain atau dari satu pejabat ke pejabat lain atau dari satu staf ke staf lain dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Itu definisi dari laporan bisnis. Nah, menurut Murphy and Hildebrand ini dalam Purwanto disebutkan bahwa laporan bisnis atau business report adalah suatu bentuk laporan yang sifatnya netral. Jadi pada dasarnya sebuah laporan itu harus netral, Mbak Mas. Tidak boleh memihak ya. Harus netral, tidak memihak dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi, pertama sifatnya adalah netral, kemudian tidak memihak dan memiliki tujuan yang jelas dan berisi apa? Berisi rencana penyajian data atau informasi kepada seseorang ya dengan tujuan bisnis tertentu. Itu definisi laporan bisnis menurut Murphy ya dalam buku Purwanto 2006 halaman 265. Jadi suatu bentuk laporan yang bersifat satu netral, dua tidak memihak, tiga memiliki tujuan yang jelas ya. Yang berisi apa? Berisi penyajian informasi atau data kepada seseorang untuk tujuan bisnis. Nah, dari definisi itu, Mbak Mas kalian, maka kita dapat tarik satu kesimpulan bahwa dalam sebuah laporan bisnis dia punya karakteristiknya ya, karakteristiknya. Apa itu karakteristiknya? Pertama, sebuah laporan bisnis itu tidak boleh memihak. Misal kita mau buat sebuah laporan keuangan misalkan, laporan keuangan yang nanti kita serahkan kepada stakeholder, apakah itu pemegang saham, ataukah itu pada direksi, ataukah pada yang lainnya. Nah, di dalam laporan keuangan ini dia bersifat netral. Jadi nggak boleh misalkan gini, mentang-mentang kita yang buat, kita buat sebagus mungkin. Jadi terlihat atau seolah-olah laporan tersebut bagus gitu ya, nggak boleh ya. Jadi harus netral, harus sesuai dengan fakta yang ada. Kalau memang kita posisinya untung ya, lihatkan untungnya berapa. Kalau rugi ya ruginya berapa. Seperti itu. Jadi harus netral. Ya. Kemudian objektif, logis dan tidak emosional. Ya. Jadi juga harus objektif dan logis. Jadi data dan informasi yang disampaikan harus objektif, logis dan tidak emosional. Nah, yang ketiga adalah ini yang penting sekali bahwa dalam sebuah laporan bisnis itu harus menyajikan fakta yang sesungguhnya. Ya, nah, kadang-kadang kan nggak tahu kita buat laporan karena ini nanti untuk stakeholder misalkan, maka kita bagus-bagusin gitu. Nanti untuk internal kita berikan data yang sebenarnya karena ini untuk apa evaluasi misalkan itu nggak boleh ya. Baik itu digunakan untuk internal kita ataupun untuk stakeholder pihak-pihak luar yang terkait ya yang membutuhkan informasi ini itu harus sesuai dengan fakta dan kenyataan atau kondisi yang ada.
Kemudian yang berikutnya adalah harus sistematis. Ya, nggak boleh lompat sono, lompat sini ya. Nggak sistematis, akhirnya membingungkan yang membaca dari laporan tersebut. Yang kedua adalah tentu saja sebuah laporan bisnis itu harus mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya dapat membantu stakeholder mengambil keputusan. Untuk apa? Untuk dapat mengambil satu keputusan. Kemudian biasanya laporan bisnis ini itu diserahkan kepada pimpinan tertinggi, ya, atau diminta oleh pimpinan tertinggi. Seperti itu. Jadi karakteristiknya dari sebuah laporan bisnis pertama adalah netral, tidak memihak. Jadi kalau ini dibuat oleh satu perusahaan itu harus netral, ya. Kemudian dua, objektif, logis dan tidak emosional. Yang ketiga, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, ya. Apakah itu terkait dengan kondisi, ya, produk, perkembangan dan seterusnya. Lalu disusun secara sistematis, memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk apa? Untuk pengambilan satu keputusan nantinya oleh manajemen yang lebih tinggi dan umumnya diserahkan atau diminta oleh eh, pejabat yang memiliki wewenang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk struktur organisasi, maka nantinya akan seperti ini. Jadi sebuah laporan itu, Mbak Mas, itu bisa dari bawah ke atas ya, aliran informasinya. Jadi karyawan ini nanti dia memberikan informasi-informasi ya kepada jenjang wewenang di atasnya, misalkan ke bagian pabrik, bagian gudang, bagian promosi. Dan informasi-informasi itu kemudian diserahkan ke bagian di atasnya. Di bagian pabrik, misalkan di bagian gudang atau di bagian promosi, nanti akan memberikan laporan tersebut kepada bagian di atasnya lagi, yaitu kepada direktur masing-masing. Apakah itu direktur produksi, direktur pemasaran, atau direktur keuangan. Nah, kemudian baru diserahkan pada direktur utama. Direktur utama nanti akan diserahkan kembali ya kepada Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris itu nanti di-share kepada rapat umum pemegang saham, stakeholder. Nah, seperti itu Mbak Mas, aliran dari laporan bisnis ini. Dari bawah menuju jenjang di atasnya. Nah, apakah kalau misalnya laporan keuangan, apakah dari bawah sekali Pak? Bisa jadi dari bagian keuangan. Tetapi data dan informasinya itu kan diolah oleh karyawan di unit-unit masing-masing toh Mbak Mas. Misalkan ada transaksi-transaksi di bagian keuangan atau bagian akuntansi itu diolah dulu oleh karyawan. Kemudian diserahkan ke bagian masing-masing, kepala bagian masing-masing. Kemudian diserahkan kembali ke direktur, tingkatan di atasnya dari kepala bagian adalah direktur. Kemudian dari direktur itu kemudian diserahkan kepada direktur utama. Dari direktur utama baru diserahkan kepada komisaris. Nah, dari komisaris nanti akan di-share atau diserahkan kepada rapat umum pemegang saham. Nah, sekarang kita perhatikan dari definisi, dari karakteristik, ya, kemudian dari aliran laporan bisnis tersebut, maka kita dapat tarik satu tujuan dari laporan bisnis adalah satu, laporan bisnis itu harus bisa apa? Memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Ya. Jadi bagaimana laporan yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk memonitor atau mengendalikan operasional perusahaan. Contoh misalkan di bagian marketing. Nah, staff marketing dia akan apa? Dia akan mengolah data dan informasi mengenai apa strategi penjualan, mengenai total penjualan atau pendapatan penjualan atau laporan penjualan per hari, per minggu, per bulan atau per tahun. Nah, kemudian ini oleh
atasan nanti bisa digunakan untuk apa? Untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Seorang manajer bisa tahu, oh ini posisinya penjualan lagi turun, maka bagaimana solusinya, ya, apa target-target atau hal yang harus dipersiapkan untuk meningkatkan kembali eh, penjualan perusahaan. Jadi laporan itu digunakan untuk memonitor atau mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua adalah untuk digunakan untuk apa? Membantu implementasi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, jadi data dan informasi itu nanti bisa digunakan untuk ini, untuk mengimplementasikan kebijakan. Kebijakan sudah benar atau belum, ya. Di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, ya. Termasuk untuk mengkaji prosedur yang dilakukan itu sudah sesuai dengan proses bisnisnya tidak. Nah, itu juga informasinya didapat dari laporan bisnis, ya. Yang ketiga adalah untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku di perusahaan, misalkan terkait dengan pajak, misalkan, ya. Kemudian mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik bagi keperluan internal maupun eksternal. Nah, dari laporan bisnis itu nanti kita bisa lihat tuh, misalkan perkembangan penjualan harian, bulanan, harian, mingguan, bulanan, tahunan, itu meningkat atau turun. Nanti informasi ini bisa digunakan untuk internal, untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan, atau diberikan pada eksternal, ya seperti itu. Lalu yang keempat atau kelima adalah digunakan untuk apa laporan bisnis itu? Tujuannya digunakan untuk membantu dalam memecahkan satu permasalahan tertentu. Contoh misalkan, selama pandemi ini penjualan turun misalkan seperti itu Mbak Mas kalian, ya. Nah, dari sini kita mau melakukan apa? Strategi marketingnya seperti apa? Maka kita lihat data dulu. Yang turun itu di wilayah mana aja? Oh, ternyata di Bantul itu turun penjualannya sekian persen. Kemudian di Gunung Kidul juga turun sekitar sekian persen. Nah, dari data dan informasi tersebut, Pak Mas sekalian, nanti bisa digunakan oleh pimpinan atau manajer, ya, untuk apa? Untuk membuat kebijakan-kebijakan, ya, kebijakan-kebijakan yang nantinya kebijakan itu akan diimplementasikan sehingga diharapkan penurunan penjualan itu bisa dibalik menjadi keuntungan penjualan, misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah laporan bisnis itu bisa digunakan sebagai sumber pendanaan. Jadi kalau misalkan saudara mau go public, tentu sudah butuh laporan keuangan yang baik, yang sehat, toh, maka kita gunakan laporan bisnis tersebut. Kita gunakan laporan tersebut untuk apa? Untuk menggait investor, ya. Investor akan melihat itu, oh ternyata kinerja perusahaan ini baik. Dari mana melihatnya? Dari laporan bisnisnya terlihat bahwa laba meningkat sekian persen meskipun dalam kondisi COVID seperti ini. Nah, itu adalah contoh-contoh, ya, dari uh, bagaimana perusahaan itu menggunakan laporan bisnis untuk memperoleh sumber pendanaan dan atau membuka bisnis baru. Yang berikutnya, Mbak Mas sekalian, ini terkait dengan prinsip laporan bisnis. Nah, pada saat sudah diminta untuk membuat sebuah laporan bisnis, ya, maka ada prinsip yang harus diikuti, ya. Tentu saja laporan bisnis yang berkualitas, ya. Satu adalah prinsip pertanggungjawaban. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan tanggung jawab atas pemberian mandat, delegasi, dan wewenang amanah. Ya, itu satu. Yang kedua adalah prinsip pengecualian. Nah, dalam prinsip pengecualian ini, yang dilaporkan itu adalah hal-hal yang penting dan relevan dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Jadi pada saat sudah diminta untuk membuat misalkan laporan penjualan, maka tidak semua dari data atau informasi penjualan itu harus saudara masukkan dalam laporan penjualan. Jadi masukkanlah informasi-informasi
yang memang dibutuhkan oleh stakeholder yang nantinya digunakan dalam pengambilan keputusan. Kenapa kok seperti itu, Pak? Ya, kalau sudah masukkan semua nanti malah bingung, ya. Pemegang saham misalkan bingung, ini apa sih maksudnya kok ada ini, ada itu ya. Jadi masukkan saja informasi-informasi yang dibutuhkan ya, yang relevan, yang penting, yang nantinya itu nanti akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau misalnya laporan rugi laba, laporan keuangan, maka tampilkan aja laporan laba ruginya, laporan neracanya, laporan perubahan modalnya, sehingga stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat informasi tersebut dan mereka dapat menggunakan itu untuk apa? Pengambilan keputusan. Apakah mereka akan berinvestasi ataukah menunda investasi. Yang berikutnya adalah prinsip perbandingan. Nah, dalam sebuah laporan bisnis, Mbak Mas sekalian, itu harus dapat memberikan gambaran ya mengenai keadaan di masa lampau dan masa saat ini atau saat sekarang ini. Contoh misalkan sudah mau membuat laporan keuangan. Nah, tentu sudah dibandingkan bagaimana perubahan modal misalkan atau eh, perubahan atau perbandingan antara keuntungan ya, atau kerugian tahun kemarin dengan tahun saat ini misalkan seperti itu. Jadi itu aspek perbandingan. Jadi bagaimana sebuah laporan bisnis itu dapat memberikan gambaran mengenai keadaan di masa lalu. Oh, di masa lalu tahun lalu pendapatan kita itu sekian ratus miliar. Tahun ini naik menjadi katakanlah 1 T misalkan seperti itu Mbak Mas sekalian. Yang berikutnya adalah prinsip akuntabilitas. Ya. Jadi bagaimana informasi itu eh, dapat dipertanggungjawabkan ya, akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan, di mana ini untuk mensyaratkan hal-hal yang dominan yang membuat keberhasilan atau kegagalan yang terutama perlu dilaporkan. Itu akuntabilitas. Dan terakhir adalah prinsip manfaat. Nah, tentu saja kalau kita berprinsip pada prinsip manfaat ini, maka manfaat yang diharapkan ya, itu dari laporan yang itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Jadi bagaimana kita membuat laporan bisnis itu? Harapannya apa? Sisi manfaatnya itu lebih besar daripada cost yang kita keluarkan untuk membuat laporan tersebut, Mbak Mas sekalian. Nah, ini saya back snack aja. Kemudian kita lihat sekarang penggolongan jenis laporan. Nah, kalau kita coba untuk membreakdown jenis laporan ini, maka kita bisa golongkan laporan ini menjadi secara fungsional. Kalau secara fungsional itu ada dua, ada laporan informasional dan laporan analytical. Kalau laporan informasional, Mbak Mas, bukan internasional ya, ini kemarin salah saya salah ya. Kalau laporan informasional itu berupa laporan yang menyajikan fakta atau rangkuman ya, tanpa melakukan analisis, kesimpulan atau rekomendasi. Jadi, laporan informasional adalah suatu bentuk laporan yang menyajikan fakta atau rangkuman tanpa melakukan analisis, kesimpulan atau rekomendasi. Nah, contohnya gimana, Pak? Misalkan ada laporan perkembangan. Ya. Kalau laporan perkembangan itu, kita mau coba menyajikan fakta-fakta di lapangan seperti apa. Jadi, tapi tidak ada proses analisis, hanya melihat aja, melakukan pengawasan ya, melihat. Makanya ada laporan perkembangan, laporan sementara, laporan berkala. Ini kan laporan yang masih berjalan, maka bisa dilakukan secara pengamatan. Jadi sebuah laporan yang menyajikan
fakta atau rangkuman tanpa melakukan analisis atau kesimpulan atau rekomendasi ya. Yang kedua adalah laporan analytical. Nah, kalau laporan analytical, Mbak Mas, adalah satu laporan yang dia menyajikan fakta. Jadi dia menyajikan fakta, melakukan proses analisis, dan menafsirkannya, kemudian baru mengambil satu keputusan atau rekomendasi. Nah, contohnya adalah laporan rekomendasi atau usulan atau proposal. Kalau misalnya kita membuat laporan analytical, misalnya proposal misalkan ya, itu tentu saja kita harus melakukan apa? Proses pencarian data atau fakta-fakta, kemudian proses menganalisa, lalu menafsirkan uh, informasi tersebut ya dalam mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi. Contohnya laporan rekomendasi dan usulan atau proposal. Lalu ada juga misalkan eh, pengulangan laporan berdasarkan apa? Berdasarkan frekuensinya. Ya. Banyak sedikitnya laporan itu dibuat. Maka ada laporan berkala dan ada laporan khusus. Nah, kalau laporan berkala itu Mbak Mas, itu laporan yang disajikan secara berkala bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, bisa sehari sekali, atau setahun sekali. Itu laporan berkala. Ya. Nah, kalau laporan khusus itu adalah laporan yang dibuat ketika ada kejadian yang khusus, ya. Misalkan apa? Contoh, kondisinya saat ini adalah COVID. Nah, tentu dengan kondisi yang belum tidak normal seperti ini, ya, kita bisa membuat laporan khusus. Misalkan laporan khusus mengenai penjualan. Kita mau tahu tuh tingkat penjualan kita saat ini tuh naik atau turun misalkan. Kalau naik berapa persen kenaikannya daripada tahun kemarin, kalau turun berapa persen penurunannya berdasarkan tahun kemarin. Nah, seperti itu. Itu laporan khusus. Jadi, laporan ini dimunculkan atau dibuat pada saat ada kejadian atau situasi yang khusus. Nah, contohnya pada saat pandemi saat ini, kita bisa membuat laporan penjualan, di mana laporan tersebut digunakan untuk apa? Untuk melihat, ya, untuk melihat penjualan kita apakah tumbuh, naik, atau berkurang. Seperti itu, Mas sekalian. Sebaliknya, yang berikutnya adalah laporan memorandum ya, memorandum. Ini laporan yang menggunakan format memo, di mana kalau namanya juga memorandum ya, memo ya. Karena memo itu kan singkat ya. Jadi laporan ini singkat digunakan untuk internal saja. Ya, misalkan ada satu surat masuk permintaan informasi produk dan biaya misalnya seperti itu atau harga misalkan ya. Nah, tentu kita akan buat apa? Memo. Jadi kita buat memo, nanti kita diskusikan, kita berikan kepada bagian-bagian yang terkait. Oh, ini terkait dengan bagian promosi nih, maka memo itu digunakan pada bagian promosi. Isi memonya apa? Ya terkait dengan misalkan eh, katakanlah adalah market apa namanya eh, marketing atau pemasaran ya, pemasaran produk X misalkan seperti itu. Itu laporan memorandum atau laporan memo. Jadi laporan memo ini sifatnya apa? Singkat dia. Singkat dan digunakan untuk internal perusahaan. Yang berikutnya adalah laporan surat. Nah, laporan surat ini adalah laporan yang menggunakan format surat yang memiliki jumlah halaman 5 atau kurang dari 5. Lalu laporan cetakan. Ini digunakan untuk laporan yang bentuknya panjang dalam bentuk cetakan yang menggunakan format buku yang memiliki judul yang tercetak, daftar isi, dan seterusnya.
Kemudian ini jenis laporan bisnis menurut formalitasnya ada laporan formal dan laporan informal. Kalau laporan formal itu umumnya panjangnya itu lebih dari 10 halaman. Itu laporan formal. Sehingga bisa juga disebut laporan panjang atau long report. Nah, dalam laporan formal ini, Mbak Mas kalian itu ada 3 bagiannya. Ada prefatory report, mulai dari sampul, judul, daftar isi, surat kewenangan, persetujuan atau abstraksi, rangkuman, daftar tabel, daftar gambar, dan seterusnya. Itu adalah prefatory part. Yang kedua adalah body text. Ini berisi apa? Pendahuluan atau isi atau penutup. Jadi ini adalah main dari surat tersebut. Ada benda apa? Pendahuluan, isi maupun penutup. Terakhir adalah suplemen part. Nah, suplemen itu adalah apa? Bagian paling bawah ya dari suatu laporan bisnis, di mana isinya apa? Berisi lampiran, berisi daftar pustaka, berisi catatan akhir dan daftar istilah dan seterusnya. Itu suplemen part. Jadi ada 3 bagian penting dari sebuah format laporan formal itu. Satu adalah prefatory part, 2 body text, 3 implementasi part. Yang berikutnya adalah laporan informal. Jadi tadi kan laporan formal, sekarang adalah laporan informal. Kalau laporan informal ini biasanya hanya menyangkut badan teks dan pendek. Sehingga laporan ini disebut dengan laporan pendek. Jadi tidak ada prefatory part-nya, tidak ada sampul, paling hanya ada judul atau daftar isi dan seterusnya. Jadi langsung berisi apa? Berisi teks pendek aja. Teks pendek. Itu laporan formal. Ini syarat laporan, satu jelas dan lugas, ya, akurat dan lengkap, singkat, tepat waktu, dan disusun secara objektif, jujur, dan transparan. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang bagaimana langkah kita dalam mempersiapkan pembuatan sebuah laporan bisnis? Satu, tentu saja definisikan masalahnya apa. Oh, saya mau buat laporan misalkan terkait dengan katakanlah tentang penjualan misalkan. Nah, itu harus kita definisikan dulu. Masalahnya apa, tujuannya apa, dan ruang lingkupnya seperti apa. Yang kedua adalah kita harus juga lakukan proses analisis audien. Siapa sih audien kita? Ya. Ini untuk apa? Digunakan untuk menggambarkan ya siapa penerima laporan ini. Sehingga pada saat kita susun itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan si pengguna, Mbak Mas. Jadi itu adalah analisis audien pentingnya. Oh, pengguna saya ini adalah para pemegang saham misalkan, ya, para pemegang saham, sehingga informasi yang saya siapkan apa? Oh, katakanlah adalah misalkan jurnal laba rugi misalkan. Ada juga misalkan di situ yang saya ingin lakukan adalah terkait misalkan berapa kenaikan, penurunan dan seterusnya. Ya, itu analisis audien. Kemudian menentukan ide dan gagasan. Ya, apa ide gagasan pokoknya itu seperti apa. Ya. Lalu mengumpulkan bahan. Nah, kalau kita membuat laporan keuangan, tentu kita harus kumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan laporan keuangan tersebut. Ya, dari mana laporan itu diambil dan bagaimana cara memperolehnya itu juga harus kita paham ya. Kemudian menganalisis dan menafsirkan data. Yang terakhir adalah mengorganisasikan data dan mempersiapkan kerangka akhir. Nah, inilah persiapan yang bisa kita lakukan dalam rangka kita membuat laporan bisnis. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bagian pokok dari laporan bisnis. Ada bagian pendahuluan, ini berisi apa? Uraian masalah,
tujuan, ruang lingkup laporan di situ. Kemudian berisi uraian tentang metode pengumpulan informasi dan sumbernya. Itu bagian pendahuluan, Mbak Mas. Yang berikutnya adalah bagian isi atau teks. Bagian isi atau teks ini berisi apa? Berisi fakta-fakta penting dan relevan terkait dengan tujuan dibuatnya laporan bisnis tersebut. Nah, di sini kita bisa mengembangkan, menguraikan beberapa aspek rinci dalam pusat data pendukungnya yang nantinya bisa kita gunakan dalam laporan keuangan. Nah, terakhir untuk bagian isi adalah penutup ya. Nah, jadi ada pendahuluan, isi atau teks, dan ada penutup. Nah, penutup ini berisi apa? Berisi rangkuman secara keseluruhan atau kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan pembahasan isi laporan tersebut. Yang kedua adalah kita berikan rekomendasi ya yang ditarik atau diambil berdasarkan apa? Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dibuat. Nah, jadi sekali lagi pada saat sudah diminta untuk membuat sebuah laporan bisnis, maka ada 3 bagian. Ada 1 bagian pendahuluan, 2 bagian isi atau teks, 3 adalah bagian penutup. Nah, kemudian cara penyusunan laporan tubuh itu ada 2, deduktif langsung dan induktif tidak langsung. Kalau deduktif atau langsung, maka itu diawali dengan ide pokok atau rekomendasi yang kemudian baru di breakdown ke hal-hal yang lebih kecil lagi, itu deduktif. Kalau induktif tidak langsung, berarti fakta-fakta yang ada itu dijelaskan terlebih dahulu. Ya. Kemudian baru membuat rekomendasi dan yang lain. Ya. Ini cara penyusunan laporan tubuh. Nah, kemudian ini untuk memutuskan cara terbaik untuk menyusun fakta sehingga tersedia dengan berbagai bentuk atau berbagai bagian teks laporan. Nah, teks sendiri juga atas beberapa bagian misalnya membuat topik atau kriteria ya. Lalu menyusun suatu peristiwa atau bagi kejadian. Lalu mendeskripsikan lokasi atau tempat, menjelaskan suatu prosedur, menyusun urutan tingkatan formalitas dan seterusnya ya. Ini model kerangka yang bisa digunakan. Ya, itu bisa menggunakan sub-sub judul yang lebih kecil. Model kerangka outline ya, kerangka adalah suatu penyusunan dan penomoran judul laporan ke dalam sub-sub judul yang lebih kecil. Baik, Mbak Mas sekalian, inilah materi yang kita bahas pada